Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita mau berikan waktu dan kesempatan ini kepada Romo Klim untuk memulai pengajaran. Silakan, Romo. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam untuk Frater Teres dan untuk kita semua. Kita akan bersama-sama belajar mengenai transformasi diri melalui doa Yesus. Sungguh menarik bagi saya secara pribadi melihat flyer ini ya, flyer yang sudah kita terima. Gambaran ya transformasi ya kurang lebih seperti ini ya, yang tadinya muram ya, yang tadinya mungkin bersedih itu berubah menjadi pribadi yang bersukacita ya, pribadi yang bersemangat ya, suatu gambaran transformasi yang sungguh menarik ya. Ya, ini yang akan kita dalami pada hari ini melalui doa. Eh, Doa, saya ingin mengingatkan kembali apa itu doa dan mengapa kita berdoa. Slide berikutnya. Mengapa kita berdoa? Ya, kita berdoa karena kita sangat rindu kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, bahwa kita diciptakan untuk Tuhan dan hati kita akan gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Dan kalau menurut Santa Teresa dari Kalkuta, slide berikutnya, itu disebutkan bahwa karena kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka kita harus bersandar kepada Tuhan 24 jam sehari. Itu yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta, seorang yang banyak melakukan pelayanan kepada orang miskin. Dia mengatakan bahwa karena dia tidak bisa bersandar pada diri sendiri, maka dia bersandar pada Tuhan 24 jam. Nah, kita bisa meneladani dua tokoh ini, satu Santo Agustinus dan juga Santa Teresa dari Kalkuta. Memang doa itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita ya. Karena pertama memang kita butuh untuk bersatu dengan Tuhan dan kita perlu menimba kekuatan dari Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang baik tanpa Tuhan. Kita tidak bisa bahagia tanpa Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami kebahagiaan. Dalam Tuhan kita akan menerima kekuatan. Slide berikutnya. Dan dalam puri batin, yaitu karya dari Santa Teresa dari Avila, kita bisa bersatu dengan Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami kebahagiaan yang sejati, yang sempurna ketika bersatu dengan Tuhan, apabila kita bisa masuk puri ini melalui doa, ya, perjalanan doa. Nah, perjalanan doa inilah yang membuat orang itu masuk ke dalam puri, dan di dalam puri itu kita akan bersatu dengan Tuhan, yaitu pada bagian dari pusat dari puri atau ruang yang ketujuh, di sanalah kita bisa bersatu dengan Tuhan. Nah, untuk masuk sampai pada inti puri, tentu saja kita harus masuk ruangan-ruangan sebelumnya. Ada 7 ruangan, ya. Saya akan memberikan gambaran secara umum saja. Mungkin lain waktu untuk bisa dibicarakan mengenai ruangan per ruangan. Nah, dalam dalam puri batin ini ada slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Nah, Santa Teresa Avila itu memberitahu kita bahwa melalui doa kontemplatif ya dan juga karunia-karunia mistik kita akan bisa masuk dalam puri itu dan mengalami transformasi, mengalami perubahan. Nah, doa Yesus itu bisa masuk ya, bisa membawa kita masuk. Kenapa? Karena doa Yesus yang bermula dari bibir ya, itu bisa kemudian ke akal budi kita, kemudian masuk ke dalam hati kita, dan di dalam hati kita ini kita bisa berjumpa dengan Yesus dan bisa bersatu dengan Yesus. Ya memang ini sebuah proses yang panjang ya. Dari sebuah doa vokal itu bisa kemudian kita renungkan ya, kita bisa imajinasikan, tetapi pada akhirnya kita bisa kontemplasikan.
Maka doa Yesus adalah sebuah doa yang bisa membantu kita untuk masuk dalam doa yang tingkat tinggi, yaitu melalui apa yang disebut dengan kontemplasi, ya, yang tadinya doa vokal, kemudian bisa meditasi, kemudian bisa masuk ke dalam kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kontemplasi adalah berasal dari kata bahasa Latin contemplare, artinya memandang dengan penuh kekaguman atau terserap dalam kehadiran Tuhan. Ya, itulah kontemplasi. Nah, atau juga kontemplasi bisa disebut sebagai sebuah keheningan, sebuah kasih, di mana kita mendengarkan dan berada di dalam hadirat Tuhan. Maka ketika orang mengalami kontemplasi atau sudah mulai mencicipi kontemplasi, orang akan mengalami kebahagiaan, orang akan mengalami ya, sukacita, keheningan, ya, terserap dalam hadirat Tuhan dan boleh memandang Tuhan ya dengan penuh kegaguman. Nah, inilah yang memberikan sukacita. Tetapi jauh lebih dalam itu, kita akan mengalami perubahan ya, perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, kontemplasi ini ada yang diusahakan, tetapi ada yang dicurahkan. Ya, diusahakan berarti saya melakukan sesuatu supaya saya sampai kepada kontemplasi itu. Ya. Nah, kalau dicurahkan berarti semata-mata karena rahmat Tuhan. Kalau diusahakan, memang ada rahmat Tuhan yang mendahului, tetapi ada sesuatu yang kita harus lakukan untuk kita sampai pada tahap kontemplasi yang diusahakan. Berikut, slide berikutnya. Petrus, slide berikutnya. Uh, ini ya. Uh, sebelumnya, dalam hidup rohani itu ada dua masa ya. Pertama adalah aktif, kedua adalah pasif. Nah, dalam aktif memang ada rahmat di situ, tapi kita harus berusaha ya. Kalau saya gambarkan, boleh saya gambarkan seperti orang menuju sebuah tempat yang tinggi, lalu kita harus naik tangga ya. Kita harus naik tangga, artinya kita harus berusaha, ya, berusaha ya sampai pada tempat yang tinggi. Nah, itu kalau dalam doa adalah doa yang tinggi itu adalah kontemplasi ya. Lalu ada tahap pasif. Nah, tahap pasif ini kita cenderung pasif, sedangkan Allah yang bekerja secara aktif. Ya, bukan berarti bahwa di dalam aktif itu tidak ada rahmat Tuhan, tidak ya, ada rahmat Tuhan. Tetapi kita diminta lebih aktif ya untuk melakukan kebajikan, aktif di dalam berdoa ya. Kalau pasif itu banyak tarikan dari Tuhan. Tuhan menarik kita untuk doa lebih dalam. Tuhan bahkan menarik kita untuk melakukan banyak kebajikan ya. Kalau di dalam aktif kita yang perlu latihan ya, perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini tahap aktifnya memang ada tarikan awal ya. Dan kita harus memang berjuang untuk itu. Kita perlu berjuang dengan melakukan doa. Kalau doa vokal ya, doa meditasi itu kan memang kita harus aktif ya. Kita itu ibaratnya kalau Santa Teresa Avila itu kita harus apa ya, ambil airnya ya, dengan tenaga kita, banyak tenaga yang harus kita keluarkan ya, kita harus berusaha ya, tetapi perjuangan kita tentulah tidak sia-sia ya, karena ada sesuatu yang bisa kita capai, ada sesuatu yang kita alami, ada sebuah berkat Tuhan yang ada di ujung sana ketika Tuhan itu telah melihat perjuangan kita ya, setelah melihat perjuangan kita ya, Tuhan pasti berikan kita hadiah ya. Nah, dalam tahap ini kita itu perlu melakukan kebajikan ya, menolak yang jahat dan melakukan yang baik ya. Dan memang ini perlu kerja keras ya. Tapi kerja keras kita pasti ya worth it ya, layak untuk diperjuangkan. Seperti Bapak Ibu misalnya
kerja keras untuk kebutuhan jasmani, ya itu kan memang worth it ya, memang pantas untuk kita lakukan ya. Demikian juga dalam hidup rohani kita perlu kerja keras, memang ya itu worth it ya, layak. Ada sesuatu yang pasti kita peroleh ya, kita dapatkan dan memang ini harus kita lakukan. Selanjutnya, kita akan lihat video singkat ya berikut ini. Munculkah videonya? Ya, ini sebuah film yang menarik yang menunjukkan bagaimana dunia, kemudian iblis, lalu kedagingan kita itu ya bisa memangsa kita ya. Dan kita perlu bantuan, sekaligus kita perlu berjuang supaya kita tidak menjadi mangsa iblis, tidak bisa menjadi mangsa dunia atau kedagingan kita ya. Tetapi sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang melalui perjuangan dalam hidup rohani kita ya. Dalam kontemplasi yang diusahakan ini jiwa itu mulai terserap ya. Orang bisa sampai kepada kesadaran akan Allah ya, di mana daya-daya jiwa itu memori, akal budi, kehendak itu bisa terarah kepada Tuhan. Doa Yesus ini bisa membantu kita di mana akal budi kita, ingatan-ingatan kita, kehendak kita terarah kepada Tuhan. Lalu doa Yesus juga membuat kita bisa tumbuh dalam keutamaan-keutamaannya, terutama kerendahan hati, kemudian cinta kasih, dan juga kelepasan. Doa Yesus bisa membantu kita dengan ini bisa masuk dalam kontemplasi yang diusahakan. Berikutnya. Nah, inilah doa yang membawa kita memberikan banyak rahmat ya kepada kita, di mana Tuhan akan menarik kita untuk masuk dalam keheningan yang dalam, yaitu dalam kontemplasi yang dicurahkan. Untuk bisa masuk dalam kontemplasi yang dicurahkan,
orang harus mengusahakan dulu kontemplasi yang diusahakan, ya. Jadi Tuhan melihat perjuangan kita, Tuhan melihat usaha kita, ya. Ketika Tuhan melihat usaha kita, Dia melihat perjuangan kita, Dia pasti akan menghargainya dan Dia akan menarik kita masuk dalam kontemplasi yang dicurahkan. Berikut slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kontemplasi dicurahkan tuh kalau Santa Teresa Avila itu membandingkannya dengan yang dicurahkan itu seperti berkebun, tetapi kita nggak usah angkut air ya, nggak usah cedok airnya, itu kan berat ya. Juga dalam hidup doa itu kita memang perlu berjuang ya, ada beratnya, entah melawan juga kelelahan, melawan ya karena memang perlu berjuang ya. Nah, pada suatu ketika kita itu bisa berdoa dengan apa ya? Sepertinya tidak keluar tenaga ya, tidak begitu melelahkan, tidak melelahkan. Bahkan waktu itu bisa begitu cepatnya berlalu ya. Kita terserap ya. Ini bisa menjadi sebuah tanda kita mengalami kontemplasi yang dicurahkan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Saya nggak hafal nih soalnya. Slide yang berikutnya. Nah, jadi kalau Tuhan melihat kita setia, maka Tuhan mulai menarik kita berkomunikasi dengan cara yang baru. Ya, Tuhan menyalakan api cinta kasih-Nya dalam diri kita. Ya, kita akan mengalami Tuhan, kehadiran Tuhan yang luar biasa. Tentu setelah kita berjuang. Slide berikutnya. Next. Selanjutnya. Nah, inilah tahap yang uh, ya hanya pemberian Tuhan, ya rahmat Tuhan. Ini bukan hasil usaha kita, meskipun kita kerja begitu keras, tetapi ya kita nggak akan bisa mencapai ini kalau bukan Tuhan yang menarik kita, Tuhan yang memberikan rahmat. Ya, dalam tahap ini semua daya jiwa itu akan tenang. Memori kita, akal budi kita, apa kehendak kita itu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Ya. Jiwa akan sadar bahwa dia begitu dekat dengan Tuhan dan seandainya bisa lebih dekat dengan Tuhan lebih lagi sedikit saja dia sudah sampai persatuan dengan Tuhan. Selanjutnya kontemplasi yang dicurahkan berikut. Nah, ini kontemplasi yang paling tinggi. Itu kalau Santa Teresa Avila itu menggambarkan seperti kebun yang diairi dengan air ya. Jadi benar-benar air hujan ya. Ini air hujan ya. Jadi benar-benar ya dicurahkan. Selanjutnya slide berikut. Nah, Santa Teresa Avila itu menyebutkan bahwa ketika kita masuk dalam kontemplasi, ya, terutama dalam puri batin yang kelima, kita akan mengalami perubahan. Seperti perubahan kupu-kupu ya, mulai dari ulat, lalu ulat itu kan jijik ya, menjijikkan. Ulat itu membuat kita gatal ya, membuat ya tidak menyenangkan lah ya. Sepertinya kita tidak suka ya sama ulat, buat alergi ya, jijik gitu ya. Tetapi dalam dalam hidup doa, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga apabila kita setia dalam doa kita bisa mengalami perubahan ya, menjadi pribadi yang seperti Yesus ya, pribadi yang indah, pribadi yang lebih baik ya, pribadi yang penuh cinta kasih, pribadi yang benar-benar penuh dengan sukacita. Ya. Nah, untuk sampai dengan perubahan itu kita harus berada dalam kepompong. Ya. Kepompong itu adalah Kristus. Di dalam Kristuslah inilah kita akan mengalami perubahan. Nah, doa Yesus itu bisa membuat kita itu ya
sadar akan kehadiran Tuhan, sadar akan lalu kita bisa terserap dalam Tuhan, ya, dan di dalam Tuhan itulah kita akan mengalami perubahan. Tentu ini sebuah proses yang panjang, tetapi sebuah perjuangan yang tidak pernah sia-sia, ya. Yang layak harus kita berjuang. Berikutnya, slide berikut. Nah, saya ingin membandingkannya dengan ular, ulat dengan ular. Nah, ular itu juga seperti ulat sebenarnya. Kalau ulat itu kan berada dalam kepompong, dia kuasa, ya, dia tertutup, ya, dia menutup diri. Gambaran hanya Yesus saja. Lalu dia menutup diri terhadap dosa, menutup diri terhadap yang jahat, ya, dia mengalami perubahan. Ya. Dia puasa, ya, puasa ini bisa berarti ya puasa dari yang jahat, ya, selain puasa makan, tetapi puasa dari kejahatan, puasa dari kedagingan, puasa dari hawa nafsu, ya, puasa dari melakukan godaan-godaan, mengikuti godaan. Sama seperti ular, ular itu juga puasa. Tetapi ada perbedaan antara puasanya ular dengan puasanya ulat, ya. Kalau ular itu puasa memang, tetapi dia itu ya sebelum puasa dia tetap sama, sesudah puasa juga tetap sama, makanannya juga tetap sama, ya sama-sama mengerikan juga, ya. Tetapi kalau ulat itu ya berubah, ya, yang tadinya dia menjijikan, tapi dia berubah, ya. Makanannya pun berubah, ya, yang tadinya dia makan daun-daunan merusak tanaman, ya, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan menghasilkan madu, ya, menghasilkan sesuatu yang indah, ya, indah. Jadi kalau kita tekun di dalam doa, kita itu bagaikan sebuah kepompong ulat di dalam kepompong, di dalam Yesus yang berubah menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus, ya. Tidak, itu berbeda dengan ular, ya. Ular ini gambaran iblis, ya. Tetapi ular yang berada dalam kepompong itu gambaran kita yang diubah oleh Yesus, dan doa Yesus akan membantu kita. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini perubahan yang dialami orang yang mengalami perubahan, ya. Ini catatan dari Santa Teresa dari Avila. Orang itu akan lebih menguasai diri, ya. Dia akan melihat bahwa kehormatan, reputasi dunia, reputasi manusia, apa yang duniawi itu adalah kebohongan. Dia akan menertawakan segala penghargaan atau keinginan akan uang. Dia akan melihat, mengenali dirinya sendiri yang tidak sempurna, ya, dan juga dia akan menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang tidak terikat. Nah, jadi dalam pertumbuhan doa memang kita butuh kebajikan-kebajikan seperti yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila. Kita perlu rendah hati, kita perlu mengasihi, kita perlu lepas. Nah, tetapi kalau orang semakin bertumbuh dalam doa, justru melalui doa inilah kita menjadi pribadi yang berkembang di dalam keutamaan-keutamaan, ya. Jadi semakin memang dasar untuk bertumbuh di dalam doa adalah kita harus berjuang dalam keutamaan-keutamaan, tetapi setelah kita hidup doanya lebih dalam, justru doa ini yang akan mengubah kita menjadi pribadi yang berkeutamaan-keutamaan, ya. Uh, kita akan semakin bertumbuh dalam kerendahan hati, bertumbuh dalam cita kasih, dan bertumbuh di dalam kelepasan. Slide berikutnya. Slide berikut, next. Nah, kemudian juga kesenangan duniawi itu akan menjadi seperti kotoran, ya. Lalu kita akan cenderung menghindari kesempatan-kesempatan untuk berbuat dosa. Ini kesaksian dari Santa Teresa dari Avila. Berikutnya. Jadi kita akan sadar bahwa kita akan lebih mengasihi sesama, ya. Lalu kalau kita gagal dalam mencintai sesama, kita merasa diri kita tersesat, ya, bersalah, maka kita akan diingatkan, oh ya, saya harus mengasihi sesama, ya. Dan kita akan disadarkan bahwa ciptaan itu
ya, itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Jadi itu hanyalah sementara. Kita akan semakin disadarkan dan kita akan semakin belajar, ya, lewat doa, doa yang akan memberikan kita keutamaan-keutamaan ini. Selanjutnya, kita akan semakin mengenal Tuhan, ya, mengenal diri kita, dan juga akan lebih mau ya, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya. Ini orang yang sudah berkembang di dalam hidup doa, ya. Ini Santa Teresa Avila menyebutkannya dalam Pribadinya yang keenam. Selanjutnya, uh, next. Nah, di dalam doa inilah kita dirubah oleh kasih Tuhan supaya kita bisa mengasihi sesama, ya. Kita akan mati terhadap diri kita sendiri, ya, seperti kepompong itu, dan kita akan semakin mengasihi Tuhan, ya. Kita akan diubah oleh kasih Tuhan menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Selanjutnya, next slide berikut. Nah, uh, jadi akhirnya setelah kalau kita tekun di dalam doa, ya, kita akan berkembang di dalam perbuatan-perbuatan kebajikan. Jadi kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Dan Santo Paulus mengatakan kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu bisa mengendalikan diri, dan di dalam kasih orang akan mengalami sukacita. Dia akan mengalami perubahan. Selanjutnya, next. Nah, uh, di dalam inilah kalau kita semakin bertumbuh dalam kasih, kita akan bertumbuh juga untuk melayani umat, melayani Tuhan. Mother Teresa itu menyebutkan demikian. Buah dari keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah kasih, buah dari kasih adalah pelayanan, dan buah dari pelayanan adalah sukacita. Nah, dari sebuah doa kita akan memiliki semangat pelayanan untuk menjadi pribadi yang lebih bersukacita. Selanjutnya, slide berikut. Nah, ini saya akan mengakhirinya dengan sebuah kisah. Pada suatu ketika ada seorang yang bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada orang ini, sekarang saya ingin memberikan sebuah batu besar kepada engkau, ya, di depan rumahmu. Aduh Tuhan, mengapa engkau kok memberikan batu besar di depan rumah saya? Ya, tenang, kamu bisa keluar rumah lewat pintu belakang. Oh iya Tuhan. Tetapi satu tugasmu, kamu harus mendorong batu itu hari demi hari, ya, jam demi jam. Pokoknya kamu dorong terus. Wah, gimana ya Tuhan ya? Ya, ikuti, kira dia ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan. Dia dorong itu, ya, batu itu. Jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hingga pada suatu kita dia ketemu dengan Tuhan. Ya, dia katakan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan juga tanya sama dia. Ya, dia tanya, Tuhan, kok batu ini kok nggak bergerak-gerak Tuhan? Kayaknya saya ini sia-sia saja mendorong batu ini. Lalu Tuhan bilang, tidak, kamu tidak sia-sia. Coba, memang batu itu tidak bergerak. Coba lihat dirimu. Coba lihat tangan kamu. Lihat tubuh kamu. Lihat kaki kamu. Kemudian dia perhatikan dirinya. Oh iya, ternyata tangan saya lebih kuat. Ya, badan saya lebih kuat, lebih sehat, lebih berotot. Kaki saya juga demikian. Nah, apa yang mau digambarkan dari kisah ini adalah sepertinya doa-doa kita itu sia-sia, ya. Doa sepertinya nggak ada perubahan sepertinya. Tetapi kalau kita berdoa sampai sesuatu terjadi, push, ini tulisannya push, ya, dorong, ya, pray until something happen, ya. Jadi kalau kita benar-benar berdoa terus-menerus, jangan takut bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, ya. Otot-otot rohani kita akan semakin kuat, ya. Kita akan semakin kuat, semakin bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
lebih bisa mengasihi, lebih bisa menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan, ya. Jadi kuncinya ya doa kita itu nggak akan pernah sia-sia, ya. Karena ya di dalam doa ini kita akan mengalami perubahan dan Tuhan memang bekerja, ya, mengubah kita ini melalui sebuah jalan doa. Jadi ya jangan berhenti di dalam doa, ya. Doa kita itu tidak akan pernah sia-sia, termasuk dalam doa Yesus, ya. Sebuah doa yang memang sudah dianjurkan oleh gereja dan gereja melihat buah-buahnya, dan gereja menganjurkan ini dalam katekismus juga, ya, dalam ajaran gereja, ya, satu doa yang memang ya layak untuk dihayati, memang harus diperjuangkan, berdoa sampai sesuatu terjadi. Yaitu apa? Perubahan diri kita, transformasi dalam hidup kita. Demikian, sekian. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan yang mungkin sedang diketik oleh teman-teman semua, Romo Klim, saya mau bertanya, kalau tadi di dalam kutipan di dalam pengajaran itu ada huruf J, K, P, B, R, H itu apa, Romo? Barangkali teman-teman Ya, semua juga mau tahu. itu karya-karya dari Santa Teresa dari Avila, ya. Kalau RH itu riwayat hidup, JK itu jalan kesempurnaan, kemudian PB itu puri batin, ya, karya-karya tulisan-tulisan dari Santa Teresa dari Avila. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu dan sahabat semua, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di dalam kolom chat. Romo Klim ada pertanyaan satu, saya Ya, bacakan ya. Kalau di dalam pengajaran Romo mengatakan tadi bahwa pengalaman kasih di dalam doa membuat orang rela melakukan apapun untuk menyenangkan Allah. Lalu iya, mengapa masih dapat dijumpai orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya hidup doanya baik, tetapi di dalam kesehariannya tidak banyak memperlihatkan kasih yang nyata kepada sesama? Mengapa bisa terjadi demikian, Romo? Apa yang iya, sesungguhnya dialami? ya. Eh, Manusia itu memang punya kehendak bebas, ya. Jadi Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Kalau dalam puri batin, kalau sudah sampai pada tahap persatuan, itu seluruh kehendak kita itu sudah diubah menjadi seperti kehendaknya Tuhan. Ya, jadi kita diubah menjadi pribadi yang seperti Tuhan. Nah, pada tahap itu kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sempurna di dalam cinta kasih. Tapi dalam perjalanan hidup rohani sampai sebelum ruang ketujuh, itu kita masih bisa jatuh dalam dosa, ya, salah menggunakan kehendak bebas kita, ya. Baru sampai pada ruang ketujuh kita memang sudah sempurna di dalam cinta kasih, gitu. Jadi sebelum masuk ke ruang ketujuh kita bisa jatuh karena kita bisa menyalahgunakan kehendak bebas kita, ya. Dan karena memang kita punya kelemahan, kan, kecenderungan akan dosa akibat dosa asal, yaitu konkupiscensia, ya, kecenderungan itu ketika kita ikuti, nah kita bisa dosa, ya, tidak melakukan cinta kasih meskipun kita mengalami cinta kasih itu, ya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, Romo. Kemudian, satu pertanyaan untuk Frater Teres tentang doa Yesus. Frater misalnya saat saat beraktivitas bising seperti berolahraga sambil mendengarkan musik. Lalu sambil berolahraga tersebut di dalam hati saya tetap menyebutkan Yesus Yesus. Apakah itu bisa disebut juga saya sedang melakukan doa Yesus? Baik, kalau dia melakukannya dengan tidak artinya tidak dengan mendengarkan
musik dan sebagainya. Tadi fokus di doa Yesus sambil melakukan aktivitas ya. Artinya aktivitas itu disertai dengan kita berdoa doa Yesus, yaitu kita melakukan doa Yesus dalam aktivitas itu. Ya, artinya fisik kita melakukan sesuatu, entah itu olahraga atau kerja macam-macam itu, tapi hati kita terarah kepada Tuhan. Jadi kita sedang mengarahkan hati kita, batin kita, roh kita, semuanya kepada doa itu ya, penyeruan nama Yesus ya. Ya itu juga dinamakan juga kita sedang mendoakan atau menyerukan nama Yesus dalam aktivitas itu. Ya. Jadi tetap kita juga berdoa ya, berdoa. Jadi seperti yang kadang-kadang ada semboyan ora et labora ya, seperti itu kan. Jadi kita melakukan aktivitas tapi juga batin melakukan aktivitas mengarahkan diri kepada atau mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan tetap terjadi tidak hanya pada waktu doa secara khusus, tetapi juga di dalam aktivitas keseharian. Jadi bukan hanya olahraga saja, ya dalam aktivitas yang lain. Sementara kita tidak fokus pada pemikiran, jadi tidak menggunakan pemikiran, kita bisa di situ mengarahkan hati batin kita kepada Tuhan. Baik, terima kasih penjelasannya, Frater. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat by direct message. Pada beberapa orang, saat berdoa, Yesus hanya menikmati saja saat hening, hanya berdua dengan Yesus. Sama sekali tidak punya tujuan untuk sampai pada kontemplasi. Apakah berdoa seperti itu dibenarkan? Silahkan, mau Frater atau Romo dulu yang menjawab. Ya, memang ya, doa yang paling tinggi itu kan memang kontemplasi ya. Dan memang itu tujuan hidup kita, karena di surga itu kita hanya memandang Tuhan ya, terarah kepada Tuhan. Nah, ketika kita berada di dunia, ya memang perlu kita memang terarah kepada kontemplasi. Tetapi ketika kita berdoa, baik apabila kita nggak memikirkan, oh saya sudah sampai kontemplasi atau enggak ya, gitu ya. Atau saya masih ruang keberapa ya dalam puri batin itu ya, gitu ya. Kita perlu apa ya, tidak terlalu berfokus pada itu, tetapi sekarang adalah bagaimana sekarang saya mendisposisikan batin saya ya terarah kepada Tuhan. Entah saya ini masih ruang berapa ya, apakah kontemplasi saya sudah sempurna, gitu ya. Ya memang pengajaran itu bagus untuk memandu kita, hanya sebatas panduan, tetapi jangan kecewa misalnya, oh ternyata belum masuk kontemplasi ya, gitu ya. Yang penting adalah kita sadar, kita mau berjuang, ya, kita mau berusaha. Nah, masalah misalnya nanti kontemplasinya sudah dicurahkan, itu kan memang kebijaksanaan Tuhan ya. Tetapi tugas kita adalah kita berjuang, bekerja keras supaya bisa berdoa dengan baik, ya, gitu ya. Nanti masalah sudah sampai kontemplasi tercurah atau bukan, itu kan memang itu haknya Tuhan, ya. Apa yang ada bagian yang harus kita lakukan, tetapi memang ada bagian yang Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, gitu ya, gitu. Jadi kita tetap sadar kita apa yang bisa kita lakukan ya dengan baik ya. Demikian gitu. Baik, Mungkin terima Pak kasih. Teres mau Ya, saya tambah. menambahkan saja. Tadi kalau melihat dari pernyataannya bahwa dia hanya memandang. Jadi apakah di situ ada seruan kepada Yesus atau hanya diam? Artinya memandang di dalam kedalaman hati Yesus yang hadir. Jadi itu juga aktivitas batin kita untuk berusaha. Tetap ada usaha. Jadi ada usaha dari saya untuk mengarahkan hati, batin, pikiran, seluruh diri kita kepada kehadiran Tuhan di dalam kedalaman hati. Jadi tetap artinya di situ
ada sebuah usaha dari manusia untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Apa perjumpaan itu disertai ataupun didahului dengan atau sambil kita mengarahkan itu doa Yesus ataukah tidak, ya. Tapi tetap ada usaha. Tetap ada usaha di situ. Apakah nanti sampai pada kontemplasi yang diusahakan karena perjuangan tadi dengan berusaha untuk menyadari Tuhan hadir dalam kedalaman hati, ataukah mendapatkan juga nanti suatu saat rahmat kontemplasi yang dicurahkan, itu ya enggak yang berpikir ke sana, ya. Tuhan yang akan memberikan itu, karena ketika saya berusaha terus-menerus tekun setiap hari melakukan itu di jam-jam yang sama ataupun di kesempatan-kesempatan yang kita dapat hening di situ, saya duduk di situ memandang Tuhan yang hadir dalam kedalaman hati saya, ya pada saatnya kan Tuhan akan bagi bahwa kerja keras saya seperti seolah-olah diganjari Tuhan, ya istilahnya begitu kan, dengan apa namanya kontemplasi yang diusahakan ataupun juga kontemplasi yang dicurahkan. Jadi di situ ya rahmat tentu rahmat itu sudah dari awal, di pertengahan dan di akhir itu bekerja terus. Rahmat itu dicurahkan atau diberikan kepada kita. Hanya sekarang dari kita adalah berusaha ya untuk menyadari kehadiran Tuhan itu. Ya entah dari lidahnya memandang dengan diam, mulut tidak atau pikiran tidak mengucapkan nama Tuhan Yesus, tapi hati ya roh kita itu menyadari ya kehadiran Yesus itu secara apa namanya sungguh-sungguh, ya. Jadi bukan menghayal atau melamun. Oke. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Romo dan Frater. Demikian Bapak penjelasan dari Romo dan Frater. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini akan jadi pertanyaan yang terakhir mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki. Nah, Romo Klim ada pertanyaan. Satu, film Black Hole yang tadi diputarkan, apakah hubungannya transformasi? Lalu yang kedua, pribadi yang tidak terikat itu pribadi yang bagaimana dan seperti apa contohnya? Ya, black hole itu kan sebenarnya kerakusan ya tadi ya, temanya kan soal kerakusan. Kalau kita rakus ya itu satu gambaran dosa pokok ya. Kita akan dimakan, kita akan dikuasai oleh dosa kita ya. Itu kan akhirnya kita mengalami kebinasaan. Film itu kan bicara soal kehancuran, kebinasaan orang, kematian orang ya secara rohani, ketika orang itu membiarkan dirinya itu mengikuti dorongan dosanya ya. Nah, ini mengingatkan kita ya, kita harus melawan itu ya, melawan itu dengan hidup rohani. Salah satunya adalah doa Yesus itu. Dengan mengikuti doa Yesus, artinya saya mau ikuti dorongan Tuhan, ya, gitu kan? Saya mau mengikuti kehendak Tuhan, ya lewat jatuh bangun. Saya tidak mau dikuasai oleh dosa saya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau saya dikuasai oleh dosa saya, akibatnya saya bisa masuk dalam lubang itu ya, dan dikuasai oleh dosa, ya, akhirnya jadi mangsa dosa. Nah, maka harus berjuang di dalam doa, ya, setia di dalam doa. Harapannya kita mengikuti, bisa mengatasi kelemahan kita, mengikuti kehendak Tuhan, dorongan Tuhan, ya, juga melakukan keutamaan, ya. Keutamaan itu kan lawan dari dosa ya, lawan dari cacat celah. Kita harus usahakan, kalau enggak kita binasa kalau kita ikuti dosa ya. Nah, masalah kelekatan itu artinya orang yang merasa berpikir itu bahwa hidupnya itu bergantung pada apa yang dia lekat ya. Seperti kalau dalam Injil itu adalah orang yang lekat pada harta misalnya ya, yang mengatakan bahwa saya akan bersuka cita. Dalam Injil itu orang itu mengatakan itu yang apa ya, menimbun hartanya ya, menimbun hartanya dalam Injil itu, dan mengatakan bersukacitalah hai hatiku, bersukacitalah hai jiwaku ya, karena aku punya banyak harta di lumbung. Wah, seakan-akan sukacita itu ya itu didasarkan sepenuhnya pada harta. Pada akhirnya dia mati, ya kan? Mati ya, dan dia berpikir bahwa kebahagiaannya itu letaknya pada
hartanya itu. Nah, lalu dalam sabda Tuhan mengatakan kan, jadi kamu pikir bahwa kebahagiaan itu, sukacita itu tergantung pada harta, ya tidak. Jadi kelekatan itu adalah sebuah suatu sikap di mana seorang itu berpikir tergantung, seakan-akan kebahagiaannya itu, sukacitanya itu tergantung pada apa yang dia lekatkan, ya. Tentu dalam hal ini bukan Tuhan, ya. Dan ketika orang lekat pada sesuatu, lalu dia kehilangan sesuatu itu, orang bisa benar-benar seakan bumi ini hancur lebur, ya, seakan-akan hari kiamat, ya, gitu ya. Orang bisa stres, orang bisa depresi, seakan-akan hidup sudah berakhir, padahal kan tidak. Jadi gitu tanda-tandanya orang yang punya kelekatan. Baik, demikian Ibu penjelasan dari Romo, semoga sudah menjawab pertanyaannya. Kurang lebih waktunya sepertinya sudah habis buat kita semua. Itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir. Romo dan Frater, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini yang diberikan buat kami semua.